Oke, mari kita berdoa. Kita mohon Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Bapa di sorga, kami datang kepadamu berdoa supaya anugerah-Mu turun ke atas kami. Kami berdoa supaya kasih setia Tuhan dinyatakan atas kami lewat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Mari berkati kami semua sementara firman-Mu disampaikan. Urapi hamba-Mu. Bantu hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, hari ini, pagi ini saya ingin membahas sesuatu yang saya pikir penting buat kita sekalian. Jadi waktu kemarin saya mengajar minggu yang kemarin tuh ada sedikit saya bahas, tapi yuk kita bahas ini lebih dalam. Kita akan membahas tentang contentment in Christ. Kita akan membahas tentang contentment, ya. Contentment. Nah, bahasa Indonesia itu apa ya? Bahasa Indonesia itu apa? Cukup. Atau rasa cukup. Atau kita memutuskan untuk cukup. Jadi contentment itu adalah sesuatu yang dimana kita katakan, nah ini udah, kita selesai di sini. Kita nggak akan pikirin lagi yang lain, kira-kira begitu, ya. Contentment itu bahasa aslinya nanti kita akan baca. Saudara siap aja dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan baca ayat-ayat tersebut nanti. Filipi 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi saya mau jelaskan dulu beberapa saat ini pada kita sekalian ya, tentang contentment ini. Bahwa contentment ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi bagian orang percaya ya, supaya kita kemudian bisa hidup dengan sesuatu yang kita sudah pahami ya. Saya kira dalam pandemi ini kita udah belajar kan untuk bahwa cukup itu udah bagus banget, nggak usah lebih, nggak usah kurang, dan pas. Nah ya, kita akan baca beberapa ayat tentang contentment. Nah, contentment ini di dalam bahasa aslinya punya pengertian begini: sufficient insight that you don't need outside support. Itu maksudnya ya. Contentment juga kan sufficient insight that you don't need outside support. Jadi cukup di dalam supaya kita tidak perlu lagi ada dukungan dari luar. Jadi apa yang di dalam ini penting. Cukup buat kita sehingga kita tidak perlu sesuatu yang dari luar untuk support kita. Nah tentu sebagai manusia, kita bukan Tuhan. The only person yang punya self-sufficient itu adalah Tuhan. Manusia nggak self-sufficient ya. Manusia perlu orang lain. Manusia perlu sosialitanya. Manusia perlu income. Manusia perlu ada banyak hal. Ada environment, ada hal yang manusia dipengaruhi dari luarnya. Nah, kalau kita bilang demikian bukan berarti kita tidak peduli yang di luar kita. Tapi yang kita sedang bahas adalah bagaimana kita sebagai orang percaya belajar yang disebut dengan cukup. Bagaimana kita berasa cukup. Oke, yang kita baca beberapa ayat firman Tuhan. Now I don't know how many times during this pandemic I've been reading from this Philippians chapter 4. Ya. Tidak tahu sudah berapa kali. Mungkin sudah ada 3-4 kali. Sekarang kita baca Filipi pasal 4. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi tolong jangan dipikir bahwa Filipi pasal 1 dan seterusnya kita udah bahas. Kita akan tetap singgung hal tersebut. Karena ini semua dalam sebuah kesatuan. Saya baca dulu. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang kamu telah terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Nah ini kata penting di sini. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara udah lihat ya. Ayat ini seringkali dicomot orang keluar dari konteks, ya, betul nggak? Padahal konteksnya ini adalah konteks kecukupan. Nanti kita akan bahas hal tersebut. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan contentment tentunya dan bagaimana kita bisa hidup dalam hal contentment seperti ini. Saya berdoa supaya kita semua diperlengkapi, supaya melewati pandemik ini kita punya fokus yang jelas terhadap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, coba sekarang kita mau lihat terlebih dahulu ya. Saya mau katakan kepada saudara bahwa saudara bisa baca tentunya sampai ayatnya yang ke-20, which is itu baik sekali. Jadi kita akan mulai dulu. Apa itu contentment? Saya sudah katakan tadi, contentment adalah sufficient insight that you don't need support from the outside. Saudara kemudian memiliki itu di dalam diri saudara. Benarkah Yesus cukup buat saudara? Benarkah pemeliharaannya cukup dalam kehidupan saudara? Benarkah perlindungannya cukup buat saudara? Benarkah kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam, saya pakai bahasa ini, zona kecukupan Allah. Bilang dulu kata itu. Zona kecukupan Allah. Ya, bilang saya sebentar. The zone of God's sufficiency. Kita ada di zona kecukupan Allah. Bahwa kita tahu persis bahwa Tuhan akan mencukupi kita. Itu penting sekali kita harus tahu hal tersebut. Bahwa Tuhan bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Nah, mari kita akan mulai bagaimana kita membangun itu tuh, contentment. Bagaimana kita membangun kata itu tuh, merasa cukup dalam kehidupan ini ya, yang ada tertulis di ayatnya yang ke-11. Kata yang Paulus katakan situ, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, berarti menurut Paulus, contentment itu nggak datang begitu aja. Nggak saudara tiba-tiba punya iman, saudara langsung contentment. Tidak. Nggak tiba-tiba saudara punya iman, saudara langsung merasa cukup. Ternyata tidak juga. Bukan kemudian saudara pergi ke gereja dan saudara kemudian merasa cukup. Bukan kemudian saudara diberkati, kemudian saudara merasa cukup. Ternyata tidak. Ada sebuah proses yang Paulus mengatakan buat kita. Dan proses itu adalah proses pembelajaran. Nah, kita harus belajar. Berarti kalau kita harus ada proses pembelajaran itu, saudara akan melewati step by step of the process sampai saudara mengerti. Sampai saudara memiliki apa yang saya sebut dengan suniemi. Saudara paham karena saudara mengalaminya. Saudara paham karena saudara mempelajarinya. Saudara paham karena saudara tahu apa yang dimaksud dengan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yuk kita mulai. Nah, kalau kita baca seluruh ayat ini, kita tidak mungkin merasa cukup kecuali you have learned, saudara telah belajar untuk berurusan dengan pola pikir saudara yang dikuasai oleh pola pikir Kristus. Back to the square one again. Kita kembali lagi pada apa yang kita sudah bahas berulang-ulang kali. Kingdom of God is about the changing of our mind. Mengikut Tuhan itu tentang perubahan pola pikir kita. Bukan kebetulan di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 8. Sebelum muncul kata jadi akhirnya, itu ada ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7 adalah rahasia to deal with anxiety, worry. Itu berurusan sama khawatir, tentang kecemasan, stres, depression, tekanan, sakit jiwa bahkan. Pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 itu berhubungan dengan hal tersebut. It's about mindset. Bagaimana pikiran kita ini harus dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Bilang dulu, pikiran saya harus dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Itu adalah sebuah konstan pembelajaran orang percaya. Pikirannya harus dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan.
Makanya kita harus tahu di situ. Di ayatnya yang ke-7, kesimpulan dari semuanya. Di situ ada berdoa syafaat, jangan khawatir. Kita harus deal dengan hal tersebut. Mindset kita harus dealing dengan hal tersebut. Tidak ada jalan pintas mengenai hal tersebut. Supaya saudara nggak cemas. Saudara kemudian punya perasaan hanya tergantung pada numbers. Hari ini berapa? 759. Besok berapa? 632. Kemudian berapa lagi? Sekarang tinggal 200 sekian. Kita punya angka rasa senang dan tidak bergantung kepada jumlah orang terpapar COVID. Itu namanya saudara nggak jelas itu. Itu namanya saudara nggak bisa sufficient. Perasaan saudara bergantung pada hal tersebut. Rasa damai sejahtera saudara bergantung pada hal tersebut. Stop it. It's gonna kill you. Sudah tahu arti daripada khawatir kan? Tahu artinya khawatir ya? Bahasa Yunani itu meremna, ya? Merimnao itu artinya adalah you got choked. Bayangkan sudah dicekik, begitu sudah khawatir, sudah tercekik, bayangkan. Dan orang kayak begitu tuh, tercekik. Banyak orang yang kemudian imannya mati, kehidupannya mati, patah semangat, kehilangan seluruhnya. Cuma gara-gara angka orang terpapar COVID. Come on. Kita harus rubah pola pikir kita. We cannot give in to that. Kita tidak bisa menyerah untuk hal tersebut. Kita harusnya mulai mengizinkan pemikiran kita dikuasai oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Kalau kita punya pikiran sudah oke, kita sudah tahu. Kita akan bersyukur. Haleluya. Berapa jumlahnya? Bersyukur. Apa yang terjadi? Bersyukur. Oh, mau stage 4 ya? Bersyukur. Stage 5 lah. Bersyukur. Mau stage 225 lah. Bersyukur. Berapapun stage it won't matter for us. As long as you give thanks to the Lord, you cut off. Itu, the choke system yang ini berusaha masuk dalam kehidupan saudara. Saudara tidak tercekik. Lepaskan hal tersebut. Setelah sudah itu, baru dia beritahu buat kita. Kita harus mengembangkan pola pikir Kristus. Pola pikir Kristus itu, kan seluruh kitab Filipi. Orang kasih tema kitab Filipi itu selalu bersuka cita. Kalau saya kasih tema kitab Filipi, saya secara pribadi, kitab Filipi itu temanya adalah Mind of Christ. Pola pikir Kristus. Nah, saudara boleh cek-cek untuk lihat, nggak promosi apa yang saya dan isi saya buat. Coba cek-cek waktu kita bahas tentang di morning devotion, waktu kita membahas kitab Filipi. Kita membahas seluruh kitab Filipi. Kita kasih temanya kitab Filipi itu apa tuh? Pikiran Kristus. Mind of Christ. Cara berpikir Kristus ini yang kita harus miliki. Apakah cara berpikir itu? Itu ayat 8 saya pikir. Itu yang Paulus bilang buat kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini proses pembelajaran. Pikirkan hal tersebut, pikirkan semuanya itu. Keadaan boleh gak nyaman di luar, tapi kita punya pemikiran udah jelas. Kita mulai latih apa yang saya sebut dengan pikiran dalam zona of God's sufficiency. Kita masuk dalam zona di mana pola pikir Tuhan ada. Bahwa ini pasti mendatangkan kebaikan. Ini ada hal yang baik buat kita. Ini adalah hal yang mempersiapkan kita. Pola pikir kita harus kembangkan. Pola pikir Kristus. Haleluya. Nah, pola pikir Kristus ini kadang-kala perlu model. Nah, disinilah leadership menentukan sekali. Di sini leadership menentukan sekali. Di sini kita, saudara yang ada dalam leadership, saudara adalah pengaruh. Kita mempercayai semua orang percaya akan menjadi pemimpin. Kita persiapkan semua orang percaya sama. Kita train semua orang percaya sama. Kita latih semua orang percaya. Kita beri kesempatan semua orang percaya terlibat dalam pelayanan dengan cara yang sama. Kita mau supaya semua orang percaya engage in ministry. Kita mau semua orang, itu saya punya bahasa itu. Semua orang engage and exercise the leadership quality that they have in them. Itu dia. Sebab kita tidak berupaya mengurung leadership itu hanya pada struktural, tetapi pada fungsional sehari-hari. Saya mau semua orang berfungsi untuk hal tersebut. Nah, kita perlu belajar dengan keteladanan. Ya.
Kalau saya dan istri saya menunjukkan teladan greedy pada saudara, beritahu kami. Kalau saya dan istri saya memberitahu bagi kita ini tamak akan uang, kita kejar sesuatu, kita ambisius, kita tidak menyatakan pikiran Kristus pada saudara, let us know. Kalau dalam keluarga saya, istri saya, dan anak-anak saya, kalau kita mungkin hidup dengan cara yang sama sekali tidak alkitabiah, non-biblical lifestyle, and then you have to come and tell us. Karena ini adalah masalah yang penting, itu yang dibilang di ayatnya yang ke-9. Kadang-kala untuk contentment kayak gini kita perlu model. Dan model kita bukan manusia. Model kita adalah apa yang tertulis dalam firman Allah. Yang utama adalah Yesus Kristus. Itu model yang utama. Itu harus kuasai pemikiran kita. He is our model. Dia model kita. Dia teladan kita. Dia yang harus jadi perhatian kehidupan kita. Tapi jelas, leadership harus berusaha untuk mengerjakannya. Para penatua, para pastors, kita perlu sekali untuk menunjukkan apa yang kita hidupi, supaya orang bisa lihat hal tersebut. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Sekali lagi, this word is important. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Coba lihat lagi. Kata yang sama di ayat yang ke-7 muncul lagi di ayatnya yang ke-9. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Kemudian ayat 10 memberitahukan bagaimana Paulus terkoneksi ulang dengan jemaat di Filipi. Nah, sekarang Paulus katakan apa yang dia mau katakan buat kita sekalian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam apa? Segala keadaan. Nah, ini kita nih. Kita kalau kekurangan sibuk banget. Otak kita kerja, semuanya kerja. Tapi kalau kita kelebihan, kita langsung tenang, kayak lupa Tuhan, kayak sudah tidak penting. Tapi kalau kurang, kita panik, mana Tuhan? Ini, kamu itu lebih. Paulus bilang buat kita begini. Kita perlu belajar. Kita perlu belajar sesuatu. Nah, ini yang kita mau kembangkan. Pembelajaran ini harus menemukan sesuatu. What is the purpose of this learning process? Apa tujuan daripada proses pembelajaran ini? Coba kita lihat. Kita lihat ayatnya yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, ini kata yang dia pakai. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan apa? Rahasia bagiku. Berarti kalau saya terjemahkan bahasanya adalah Paulus telah menemukan rahasianya. Gitu kira-kira. Jadi pembelajaran ini kita kurang atau kita lebih. Tolong ya. Kita mungkin ada di Melbourne dan kita merasa kita udah lebih aja. Lebih dari orang-orang di Indonesia. Tapi bukan itu pentingnya. Kurang dan lebih it won't matter. Kurang dan lebih itu kan situasional. Benar nggak? Kurang dan lebih itu situasional. Apa yang kurang buat saya, buat orang lain mungkin merasa, aduh itu lebih dari cukup. Apa yang lebih buat saya, mungkin orang lain berkata, aduh itu mah gak ada apa-apanya. Tapi kita rasa lebih. Saya masih ingat istri saya kan itu gak terlalu pusing yang begitu-begitu. Ya. Satu kali istri saya mau kasih hadiah pada seseorang. Saya cuma kasih contoh ini. This is a funny thing, tapi this is good lah. Istriku itu adalah apa saja yang dia anggap baik buat dia pengen share buat orang lain. Itulah Marlina, itu Ina. Dia mau share sama orang lain. Apa aja yang dia rasa baik, dia mau share sama orang lain. Dan saya ingat sekali Ina berusaha untuk share buat orang. Tapi orangnya merasa ini biasa aja, ini saya nggak perlu ini gitu. Dia rasanya gimana gitu. Tapi buat ini, dia nggak perlu. Kemudian saya belajar lagi dengan enggak. Apa yang kita rasa berarti, itu orang lain nggak anggap itu berarti. So berarti sebenarnya kalau kita lihat baik-baik bahwa kekurangan atau kelebihan itu situasional kok. Semua kita pernah kurang, semua kita pernah lebih. Itu biasa dalam kehidupan. Nah, Paulus bilang, itu situasional, itu biasa aja. Yang penting pola pikir kita menemukan sesuatu. Nah, apa yang dia bilang di sini? Bahwa dia menemukan sebuah rahasia. Lewat pengalaman ini, apa rahasianya?
rahasianya ternyata ada di ayat yang ke-13. Rahasianya ada di ayat 13. Apa itu ayat 13? Ayat 13 itu adalah ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, ini dia yang kita perlu semua temukan. Kekuatan ini yang harusnya merupakan pengalaman komunal kita. Harusnya inilah yang merupakan pengalaman kita tiap-tiap hari. Apa itu? Bahwa setiap kita tahu persis bahwa di dalam dia ada kekuatan yang tersedia buat kita. Hey, come on, itu rahasia. Di dalam Tuhan ada kekuatan buat saudara. Ada kekuatan buat kita menghadapi apapun, sakit, penyakit, pandemi, menghadapi kekurangan, menghadapi masalah, hubungan sama orang lain, menghadapi hal-hal yang menyebabkan stres buat kita. Alkitab bilang, kalau kita belajar tentang apa yang disebut dengan kecukupan dari Tuhan ini, Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita untuk dapat bertahan dalam situasi kurang atau juga lebih. Saya udah belajar. Kita lebih perlu pertahanan di saat lebih daripada di saat kurang. Saya udah lihat itu. Bahwa kalau di saat lebih kita paling gampang lupa Tuhan, kita gampang lupa saudara, kita gampang lupa itu makanya kita perlu kekuatan di situ sebenarnya. We need more strength in there daripada cuma kekurangan. Orang yang kurang berkata, Bapak nggak pernah tahu kekurangan. Siapa bilang? Seperti Paulus saya juga berkata, saya juga tahu apa artinya lebih, saya juga tahu apa artinya kurang. Dan bersama dengan Paulus saya mau katakan, saya menemukan bahwa segala perkara dapat kita tanggung. Kurang atau lebih dapat kita tanggung. Kelaparan atau berkelimpahan dapat kita tanggung. Berani gak kita bilang hal tersebut? Nah ini orang yang suka comot-comot ayat 13 dengan seenaknya, tolong. Ayat 13 itu bukan untuk tinju. Ayat 13 itu bukan untuk main basket. Bukan. Ayat 13, ini Paulus sedang berbicara tentang proses pembelajaran. Ayat 13 ini bukan untuk yang lain. Ayat 13 ini menurut konteks. Terserah kalau saudara mau ambil dia di luar konteks. Tapi menurut konteks ini, menurut Paulus, ini adalah rahasia mengapa dia bisa berkata bahwa aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Sampai sini kita oke? Sampai sini kita oke. Nah sekarang terpaksa harus tambah yang lain supaya kemudian kita mau selesai cepat. Kita akan bersyukur pada Tuhan hari ini. Kita mau lihat ayatnya yang ke-19. Kalau saudara baca ayat yang berikut dari itu, Paulus bilang jemaat di Filipi memberi bantuan buat Paulus. 2 kali mereka beri bantuan buat Paulus. Dan yang ketiga adalah mereka nggak kirim bantuan lagi, mereka kirim orang, Epaphroditus. Mereka kirim kepada mereka. Itu ditulis dalam ayat 18. Kemudian ini yang Paulus katakan. Nah, saya harus bilang buat saudara, ini poin saya yang terakhir. Kalau saudara sudah menemukan kekuatan di dalam apa yang saudara tahu itu kekurangan atau apapun, sudah cukupkan diri saudara. Saya sudah berulang-ulang kali katakan bahwa kita cukup kok. Kita cukup. Dan kita putuskan cukup kita seberapa. Kalau ada yang lebih itu pasti kita akan bagikan buat orang yang membutuhkan. Dan saya lihat orang-orang garam sudah embrace the same spirit. Mereka punya pemikiran sudah jauh lebih luar biasa mengenai hal tersebut. And for that kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ini yang saya mau katakan kepada saudara. Ayat 19. Ini kan ayat emas orang juga nih. Ini kayak cekbook buat orang. Oh ini dia nih. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara mau punya contentment, saudara mau punya itu merasa cukup atau mencukupkan diri dalam segala keadaan, ini yang Paulus bilang buat kita. Tolong bedakan mana need, mana want. Itu bedakan dulu. Kita bedakan dulu mana keperluan atau kebutuhan dan mana yang cuma mau-maunya kita, ya kan? Beberapa ibu-ibu kan kebutuhannya adalah tas Louis Vuitton, nggak penting deh. Itu nggak perlu pasal 19, pasal 4 ayat 19 itu. Tapi kita maunya itu. Kita susah membedakan mana need, mana want.
Coba bedakan dulu. Ini perlu belajar. Ini perlu belajar. Di saat-saat kayak sekarang kita harus membedakan mana yang maunya kita atau mana kebutuhan kita. Di situ kita perlu belajar. Tapi Tuhan berkata, kalau itu keperluan, kalau itu need, He will provide. Haleluya. Ada zamannya di mana ini, ada zamannya orang mau ceritakan bahwa wah, Tuhan bahkan kita belum mau aja Tuhan sudah bilang. Itu menurut saya kesaksiannya agak oke dan spektakuler tapi kurang alkitabiah. Misalnya dia berkata ini, saya saudara tadi pagi bangun tiba-tiba saya cium bau durian atau dari mana. Begitu buka pintu ada orang bawa durian. Itu bukan kebutuhan. Itu kemauan. Saudara-saudara saya bangun pagi-pagi. Dalam mimpi saya melihat ada arloji bermerek Rolex. Tiba-tiba ada orang yang tawarkan. Itu kemauan. Banyak pendeta menggunakan itu untuk kemudian dia beritahu orang-orang yang mungkin mencintai mereka, tapi kemudian orang-orang tersebut tersihir. Nah coba, kita tidak perlu embrace praktek-praktek yang seperti itu. Yuk, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah masa sukar seperti ini, let's deal with this. Yuk, kita temukan rahasia bahwa di dalam semua keadaan kita yang situasional itu, kurang atau lebih, ada kekuatan dari Tuhan yang akan menguatkan saudara. Kalau saudara kurang, saudara akan menggerutu. Kalau saudara tidak belajar ini, tahu nggak? Begitu kita kurang, terus kita bilang gini, kita sih terima aja, tapi ya gitulah Pak. Itu nggak mengucap syukur itu. Itu attitude saudara, bukan pikiran Kristus. Nah yang kita mau belajar kan itu. Harusnya bersemangat aja. Udah, bersemangat aja. Tapi emang sih puji Tuhan, tapi gitulah ya Pak. Gimana maksud lo? Kita harusnya mengerti, itu kan isu attitude. Itu isu attitude kita terhadap kita kurang atau kita lebih siap. Tuhan memberi kekuatan buat kita. Wah, saya kira cukup. Saya nggak perlu nambah lagi. Saya pikir ini udah cukup buat kita sekalian. Nah, kecukupan kita ada di dalam Kristus. Di salib dia telah provide semuanya untuk kita. Yesus mati di salib. Kalau saya lihat di salib udah selesai. Ya, practicality tinggal saudara pikir. Saya disalib, kutuk saya diambil oleh Yesus. Dia berikan berkatnya buat saya. Dosa saya diambil oleh Yesus. Dia pikul saya, dia kasih kebenaran buat saya. Dia tukar banyak hal dalam diri saya. Dia tukar banyak hal di salib. Dia ambil ya kebodohan saya. Dia ganti dengan hikmat dari salib buat saya. Di salib dia telah menyiapkan banyak hal buat kita. Nah orang percaya tidak mau lari ke salib. Orang percaya suka lari ke tempat yang lain. Ya, makanya Paulus bilang buat kita, yuk kita menggunakan pola pikir Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya kita semua bisa hidup, mencukupkan diri kita dalam segala sesuatu.